Jalan ke Belang Pidi, singgah dulu di Nagan Raya. Nyo katruh teka Tengku Habibi, baru bak tipi nyo kadih nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'du. Warga Abdiya, apa kabar, sehat? Biasanya kalau di tempat lain nyampak Pak Manteng acara baru Ipri nyampamplek wati kali acara, tapi nyoh napu. Untuk warga masyarakat Abdiya yang antusias luar biasa kita izinkan, tidak masalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Perkumpulan yang semacam ini, satu yang saya ingat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang surga selalu mengatakan, menggambarkan dalam bentuk jamak, khalidina fiha, kalian akan kekal, mereka akan kekal, manusia akan kekal di dalamnya. Allah katakan khalidin dalam bentuk jamak, tidak pernah dalam bentuk tunggal, tidak pernah dalam bentuk mufrad, khalidan, tidak. Karena apa yang ingin Allah sampaikan, bahwa kenikmatan itu berada dalam kebersamaan. Maka semoga perkumpulan kita pada sore hari yang berbahagia ini berujung dengan perkumpulan dan reuni di surga. Amin. Mau bertemu di surga? Mau berkumpul di surga? Allah katakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun. Pertemanan apapun itu, persahabatan apapun itu, kelak di hari akhirat akan menjadi perlawanan, akan menjadi pertengkaran. Semua pertemanan akan berubah menjadi permusuhan, illal muttaqin, kecuali pertemanan yang dibangun atas dasar takwa. Maka jika hari ini menyo-uronyo gedenyo sayang kepada anu, sayang kepada urunci, sayang kepada adik, sayang kepada saudara-saudara sekalian, maka bawa mereka menuju masjid, bawa mereka menuju majelis, bawa mereka menuju pengajian, bawa mereka ke tempat-tempat baik agar kekeluargaan, pertemanan tidak hanya di dunia tapi juga di surga. Tapi melihat antusias yang luar biasa, saya rasa ini bukan hanya satu dua keluarga, tapi keluarga besar. Semuanya hadir dan semoga semuanya masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama mu'tabar, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin. Penghormatan yang luntuan hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati yang sudah ikut berhadir dan mensukseskan acara yang semacam ini. Maka kalau visinya tadi pekeng agama, lun rasa ini adalah bukti pekeng agama yang paling nyata. Orang itu tablik akbar malam yang hadir banyak, saya tidak heran. Tapi begitu melihat siang begini banyaknya, tadi kita bisik-bisikan, Iko kalau malam tidak cukup tampil. Boleh masa jamu? Iko bakso Aceh jadi, bakso jamu jadi, bakso Indonesia jadi. Itu pula hebatnya orang Belang Pidi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Bupati, Wakil Bupati, satu yang harus Bapak Ibu tahu. Tadi saya tiba di Pendopo, tidak lama, sebentar sholat asar. Beliau katakan singkat, kalimat yang begitu singkat, bahkan mungkin beliau tidak sadar. Beliau katakan apa? Dek Habibie, ini 5 menit saja, karena masyarakat di luar sudah menunggu. Itu kalimat singkat, tapi bagi saya luar biasa. Beliau tidak memikirkan duduk berlama-lama, tapi yang beliau pikirkan adalah masyarakat di sini. Luar biasa, ini pemimpin yang peduli terhadap agama, peduli terhadap masyarakat. Tapi saya agak resah, karena dari tadi beliau sebut dirinya Bang. Saya merasa jadi adiknya. Ya, saya tiba-tiba merasa jadi orang Blang Pidi. Tapi semoga ini bukan isyarat beristri di Blang Pidi. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan semoga beliau sehat sekeluarga, Bupati, Wakil Bupati, semoga dijaga oleh Allah, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Membawa perubahan untuk Abdiyah, amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Forkopimda dan Ketua DPRK juga ikut hadir, para pejabat, para wakil rakyat, para ulama wabil khusus, para masyayikh, abu-abu, lakemaah, nyolun tuan niwatu. Bukan ingin membanggakan diri, bukan ingin menyombongkan diri, tapi agar semua dapat menyaksikan. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ini terlihat sedikit angkuh, jika ini terlihat sedikit sombong. Sebenarnya tidak ada yang diangkuhkan, tidak ada yang disombongkan. Sejatinya saya tidak berada di sini kecuali karena hadirin-hadirin yang berada di sana, kecuali karena doa-doa antum yang berada di sana, kecuali karena harapan-harapan saudara-saudara selama ini panjatkan. Selama saya di aksi, inilah orang-orang yang mendoakan saya. Masya Allah, tabarakallah. Ini bertepatan dengan ulang tahun yang ke-24. Abdiyah 24 tahun, Habibie 26 tahun. Tidak jauh beda, tapi lebih tuhalun 2 tahun dengan Abdiyah. Jadi kalau saya ingin menasihati Bapak Ibu sekalian, rasanya tidak nyaman, rasanya tidak pantas, karena Bapak Ibu sudah melalui pengalaman yang jauh lebih banyak daripada Habibie. Tapi Habibie datang ke sini untuk ulang tahun Abdiyah. Abdiyah 24 tahun, maka yang saya nasihati adalah Abdiyah itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah, hidup ini adalah perjalanan. Saya tiba di Aceh 31 Maret, singgah di Banda Aceh, kemudian pulang ke kampung halaman Melabuh, Pantonru. Kemudian singgah di Masjid Agung. Kemarin sempat datang ke kampus, ke pesantren-pesantren. Tadi kita berhenti khutbah di Masjid Giok Nagan Raya. Dan alhamdulillah sore sampai di sini. Full perjalanan. Kalau ditanya capek, capek Habibie, capek. Lita, lita. Lita mana? Tapi begitu mencaliak orang sadoko, hilang lita. Masya Allah, tabarakallah. Hidup ini adalah perjalanan. Maka perjalanan yang singkat ini harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Al-Imam Syafi'i mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu hanya sementara, dunia itu hanya sebentar, maka isilah dengan ketaatan-ketaatan. Maka hidup di dunia bukan hanya perkara dunia, tapi juga bagaimana setelah dunia. Rasulullah SAW mengatakan al-kayis, orang yang cerdas itu, mendana nafsu, orang-orang yang merendahkan, menghancurkan, dapat mengontrol, mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja dan dia beramal untuk setelah kematian. Tapi persoalannya, kita tidak tahu apa yang terjadi setelah mati. Kita tidak tahu apa yang terjadi di akhirat nanti. Kita tidak tahu apa yang ada di surga, apa yang ada di neraka. Itu pula enaknya jadi orang muslim. Wa nunsyi'ukum fima la ta'lamun, kata Allah. Apa yang akan terjadi kami ceritakan. Surga itu belum ada,
Surga itu kita belum ketemu dengan surga, kita belum ketemu dengan neraka. Tapi apa yang ada di surga Allah ceritakan, apa yang ada di neraka Allah ceritakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sedang hadirin, sahabat Habibi, sahabat Habibi, awak tahu indak apa yang di surga tu? Ika awak belum tahu lagi. Ada ndak surga tu? Kalau seandainya Allah nak do mengecek kada kiko bahasa jamu lah lamu itulah maklum Kalau Allah nak do mengecek kada ke awak ada surga nanti, boleh tidak? Boleh. Allah tidak mengabarkan ada surga neraka. Kita hidup seenaknya, kita hidup sepuasnya, semau kita, sesuka kita, sesenang hati kita, semau nafsu kita. Boleh. Tapi nikmatnya Allah sudah memberitahukan, hei manusia, wahai anak cucu Adam, nanti ada surga ya, nanti ada neraka. Kau lakukan amal kebaikan, tempatmu di surga. Kau lakukan amal keburukan, tempatmu di neraka. Tapi perkumpulan hari ini insya Allah membuktikan bahwa warga Abdiyah yang datang hadir di sini adalah orang-orang yang merindukan surga. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak punya mapnya dan kita juga belum pernah ke akhirat, tapi diceritakan dalam Al-Quran, digambarkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar. Beliau ceritakan fase-fase kehidupan, fase-fase dari kita sebelum ada sampai kita ada hingga kita tiada lagi. Yang pertama beliau katakan, umur manusia itu bermula dari kapan? Bermula dari semenjak Adam diciptakan. Saat Allah menciptakan Nabi Allah Adam, kita ada di dalam tulang rusuknya, kita ada di dalam sulbinya. Maka Allah katakan, wa idh akhadha rabbuka, ketika Tuhanmu mengambil min bani Adam, dari anak cucu Adam, min zuhurihim, dari tulangnya, dzurriyyatahum, anak-anak cucu itu dikeluarkan dari sana. Allah bertanya, alastu birabbikum? Ini kita sudah melewati masa ini. Dulu Allah bertanya, alastu birabbikum? Bukankah aku adalah Tuhanmu? Bukankah aku adalah Allah yang menciptakanmu? Bala. Kita katakan, benar ya Allah, kita semua hari itu hadir. Beginilah kita hadir berdesak-desakan. Beginilah kita hadir berdempet-dempetan. Di mana kita hadir, Ustaz? Dulu kita sudah pernah ke Mekah. Dulu kita pernah ke lembah Arafah. Di sana kita semuanya dikumpulkan. Manusia dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari seluruh penjuru negeri, dari seluruh pelosok dunia, dikumpulkan di suatu tempat namanya lembah Arafah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah naik haji menunaikan umrah, maka pasti sempat ke Jabal Rahmah di Arafah. Di sana kita dikumpulkan, diambil persaksian, benarkah aku adalah Tuhan? Benar kata kita. Semua kita mengatakan benar. Semua kita beriman. Maka saat itu, saking banyaknya orang, malaikat heran. Ditanya sama Allah, wahai malaikat, wahai Allah, kalau sebanyak ini perkumpulannya, kalau seramai ini manusia, kita hari koramina, iku balun apa-apa dengan yang ada di Mekah itu. Karena di Mekah, iku kita 100 tahun yang akan datang, kita mantang ada enggak? 100 ke belakang, orang 100 tahun yang lalu, mana orangnya? Masih ada di sini? Kebanyakannya sudah tidak ada. 100 tahun ke depan kita juga akan hilang. Begitulah manusia datang silih berganti generasi ke generasi. Tapi hari itu di Arafah, semuanya dikumpulkan oleh Allah. Hingga malaikat heran bertanya, ya Allah, kalau sebanyak ini manusia yang datang, kalau sebanyak ini manusia yang Engkau ciptakan, di mana tempatnya ya Allah? Karena bumi ini sempit, tidak cukup untuk manusia sebanyak ini. Apa yang Allah katakan? Akan aku ciptakan yang namanya kematian. Inni ja'ilul maut. Aku ciptakan yang namanya kematian. Ya Allah, kalau orang-orang ini tahu bahwa dia akan mati, bagaimana mereka menikmati hidup?
Orang kalau dia ingat mati, enak nggak hidup? Salero nak hidup awak kalau ingat mati itu? Hilang salero awak. Ayo. Salero. Kadang sakit sikit lah hilang salero makan. Apa lagi mati? Ya. Kalau awak kalau ingat mati tu rasa-rasa nak ada mau hidup lagi lah. Tapi apa kata Allah? Aku ciptakan mati. Ya Allah, kalau diciptakan mati bagaimana mereka menikmati hidup? Apa kata Allah? Wahai malaikat, aku ciptakan yang namanya angan-angan. Adalah angan-angan di situ. Enggak? Ada angan-angan apa tangan-tangan? Tangan-tangan di situ enggak? Abdial jatuhnya. Allah ciptakanlah yang namanya angan-angan, cita-cita. Sampai kadang-kadang kita lupa yang namanya kematian. Sampai kadang-kadang kita merasa hidup ini selamanya. Sampai kadang-kadang kita merasa bahwa dunialah tempat kita. Padahal dikatakan dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita semua akan pergi meninggalkan dunia. Apa yang kita tinggalkan? Semuanya. Apa yang kita bawa? Satu saja, amalan kebaikan. Maka insya Allah apapun yang kita lakukan di sini, kehadiran kita di sini, niat baik kita di sini, kajian yang kita dengarkan, hadis yang kita dengarkan, Al-Quran yang kita dengarkan, Allah catat sebagai pahala kebaikan dan menjadi saksi untuk kemudian teman kita di alam kubur hingga yaumil qiyamah nanti. Amin. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat Habibi. Masya Allah. Iko kalau bahasa jamu, ustaz tu apa? Tuangku. Berarti di siko tuangku Habibi. Jadi, tapi paja-paja tu Habibi di bawah. Tapi nak dongeng lah lama memang Habibi. Inyo hari tu dinonton di TV Habibi. Tiba-tiba lah awak suruh tuangku Habibi bagi kata ya. Lah Habibi je dah mengel orang kampung awak Masya-Allah, tabarakallah. Itulah kehidupan yang sementara. Hidup kita tidak lama. Kita ada di sulbinya Nabi Adam. Sadarin tak hari itu ada di Arafah? Lah pernah ke Arafah? Pernah ke Mekah tak? Esok kalau orang tanya pernah ke Makkah, pernah. Itulah amo cerita jaga ya. Jadi iko sadoe pernah ke arah kita doakan bisa berkunjung ke Ka'bah Baitullah, amin. Bisa berziarah ke Madinah Rasulullah, amin. Esok kalau ada orang bertanya koma pai paling jauh, itu sahli cakap malah buah. Ustaz kecil Bandar Aceh kecil koma pai paling jauh Arafah. Kabila tu dulu sadar indah balun ada lagi di dunia wak. Tapi itulah yang diceritakan oleh Al-Quran. Begitulah yang dijelaskan oleh para ulama. Setelah kita hidup dulu yang tidak kita sadari. Tapi sebenarnya awaklah panah basuh itu. Tapi nak do sadar. Itulah ketika mencalik Habibi rasul-rasul lagak panah mencalik ya. Dalam satu hadis dikatakan al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh kita ini sudah pernah bertemu. Dia adalah tentara yang dulu pernah bertemu. Dia adalah pasukan yang dulu pernah bersua. Kita panah basuh ruh-ruh kita kok. Maka awak tu kadang kalau mencalik orang baru patamu mencalik rasul lah panah basuh dakik langsung. Tapi ada orang yang lah lama berkawan rasul ada pas-pas wak ngenyo. Ada lah kata. Itulah yang dikatakan dalam hadis tu. Fama ittafaqa i'talafa fama tawafaqa minha i'talafa. Apapun roh itu kalau dia dulu berteman di alam roh, ketika basuh langsung itu basuh-basuh dakik. Begitu juga fama ikhtalafa tanakara. Maka roh kalau memang dulu di dunia roh dia saling berantem, itu tidak pas dulu waktu bertemu roh waktu basuh langsung lah bertahun-tahun gasuh nak dok pas juga basuh dengan orang tu. Maka semoga perkumpulan di sini melahirkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan untuk kemajuan Abdiyah tercinta. Amin. Iko awak di masjid apa namanya? Baitul. Iko di luar masjid cakap Allah sembahyang asa. Iya Allah.
Mereka malu pula awak dengan Tuhan. Iku rami banang pun puji-puji. Inilah orang-orang yang masuk surga. Kecik ke malaikat ada semayang sekarang. Tapi semayang tak ada kan? Ibu-ibu anak yang nak ada bisa semayang je di tikuk ada kan. Masya Allah, tabarakallah. Biku salah-salah mengecek. Habibie tu dia kecek je, dah tahu dia yang semayang tu kalau. Tapi Masya Allah, tabarakallah, melihat begini antusiasnya, maka saya yakin Abdiya Bapak Bupati jangan pernah ragukan, ini adalah generasi emas. Ini adalah generasi yang peduli terhadap agama, dipimpin oleh yang peduli terhadap agama. Tadi kita bisik-bisik beliau katakan cita-citanya adalah satu kampung, satu hafid, satu penghafal Quran. Luar biasa. Bangga enggak awak lagi tu? Ikut usah. Satu kampung tu nak ada bertuanku. Bila ada tuanku, kalau ada tuanku yang menikah kat kampung tu. Kalau nak ada tuanku yang berbini kat situ, lah nak ada bertuanku. Tapi insya-Allah dengan adanya program itu, satu kampung satu hafid, satu kampung satu penghafal Quran, tingkat Tengku Imumnya ketua bahasa Aceh, ke bahasa Jamil tu tapi. Insya-Allah Tengku Imum naik kampung. Ada yang memimpin itu kampung. Jadi waktu tak berdoa nak payah hai kampung kau boleh. Ya, itu paling setidaknya itu. Nyo baik sampai semayang jenazah payah hai le kampung kau. Payah hai tunggu kau boleh. Tapi dengan program ini insya-Allah kita sukseskan. Tinggal dukungan dari Bapak Ibu. Saya melihat perhatian beliau luar biasa. Saya melihat semangat beliau luar biasa. Tinggal ini adalah bagaimana masyarakatnya mau ikut satu instruksi, satu suara, satu pimpinan insya-Allah untuk kemajuan Abdiya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu fase kita lewati. Fase apa? Fase dulu ketika kita berada di dalam tubuh Nabi Allah Adam, dalam tubuh kakek-kakek kita. Kemudian kita berpindah ke fase umur yang kedua, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Fase kedua inilah fase kehidupan di dalam dunia. Hidup dalam dunia kau nak ada lama. Hisadu ummati baina 60 wa 70, kata Nabi. Umatku paling lama hidup 60-70 tahun. Salabih tu langka tu. Itu barang langka kalau lebih daripada tu. Jarang-jarang ada orang lebih 100. Yang kebanyakan itulah muda-muda. Bahkan kata Allah, wa minkum mayyutawaffa. Sebagiannya ada yang diwafatkan dalam keadaan muda. Sebagiannya ada yang diwafatkan bahkan saat ia masih begitu kecil. Wa minkum mayyuraddu ila ardhalil umur. Dan sebagian kalian ada yang dikembalikan hingga kembali ke usia senja, hingga kembali ke usia yang tua, hingga kembali seperti anak-anak sedia kala. Itulah orang-orang tua. Maka jangan pernah menunggu-nunggu, jangan pernah menanti-nanti. Beko ikut sah. Taubat di sekolah. Begitu pulang dari sini, saya niatnya satu saja. Pulang dari zikir awak sumayang. Pulang dari zikir awak ibadah. Pulang dari zikir nak ada lagi orang yang isu lah. Kabila tu isu lah. Iki awak nak ada tahu isu tu ada apa enggak? Isu tu ada, awak tu yang belum tentu ada apa enggak ya. Kadang malam beko lah jatah awak. Jatah apa tu? Jatah makan. Ustaz siap mengecek meninggal. Lah siap mana kata orang Abdiya. Baru awak mengecek Tuanku Imum yang semayang mayat adalah ada orang siap mah. Jadi Tuanku Imum lah siap-siap pulang dari situ Masya-Allah, tabarakallah, hidup ini begitu singkat. Bahkan apa umur yang paling singkat kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah umur kita hidup di dunia. Bu, apa cerita jadi? Jadi dulu tu baru masuk Nabi Nuh. Nabi apa? Nabi Nuh. Nabi awak Nabi apa? Muhammad. Awak tanya-tanya saya lupa pula kau Jadi pada masa Nabi Nuh, Nabi Nuh tu umurnya lama mana? Panjang umur Nabi Nuh. Umur Nabi apa? Orang Aceh. Pegang orang Aceh. Jadi kan sebab lu kata nak bukan Fatah Jamil, dia awak bukan Fatah Jamil. Ya.
Je, Assalamualaikum saya jamu Jadi. Nyino bahasa Aceh Oh, good. Lagi mana apa? Anak pu? Good. Pu cerita orang mana? Nabi Nuh. Tapi bahasa Aceh Abdiah anjir lo ni bang. Yang penting bahasa Aceh Toh je pagi-pagi ya. Mbak dah dengku. Dengku pah ke wayang Nyok dah. Cerita Kali Mbak dia orang merantau Udip pun labu haji. Kemudian dia Aceh Utara. Lo semua yang melabuh jadi jid lah baju-baju kan. Perlu megah mana? Dah tua Nabi Nuh kan. Jadi umat bak masa Nabi Nuh yang panjang-panjang dah nunggu Bapak Ibu. Nah sidro urung cik, sidro urung indang. Demo. Apa bahasanya? Betul demo? Sebab yang begah diklik itu menangis artinya ya. Demo. Jadi ada seorang perempuan pada masa Nabi Allah Nuh, dia menangis di pusara anaknya. Dia menangis di kuburan anaknya yang baru saja meninggal dunia. Nabi Nuh lewat di hadapannya bertanya, "Wahai perempuan, apa yang terjadi? Apa yang sedang kau tangisi?" Namanya Nabi Nuh urung daya, "Apa kamu dah? Pakan kamu? Anakku boleh?" Tanyalah oleh Nabi Nuh, "Pakan kamu?" Dijawablah oleh ini perempuan, "Wahai Nabi Allah Nuh, anak saya baru saja meninggal dunia dalam keadaan yang begitu muda. Dia masih sangat begitu muda usianya. Saya sudah tua tapi belum Allah ambil. Dia masih muda, dia dahulu yang Allah ambil." Ditanya sama Nabi Nuh, "Berapa umur anak ibu, Bu?" Ditanya Nabi Nuh, berapa umur anak? Berapa umur? Pada umur anak orang mantap muda kan umur dari mana? Umur anak long baru leher dodon. Berapa? 300. Baru 300. Pajak ngentang gitu. Kau pajak ada Itu bukan berdasarkan ambo berdasarkan umurnya Nabi Nuh. Maka kita semua adalah muda-muda. Jadi yang merasa 60 tahun sudah tua itu santai saja. 300 tahun itu mantang muda. Tapi kalau hidup di zaman Nabi Nuh, 300 tahun dia masih sangat muda. Apa kata Nabi Nuh? "Wahai perempuan, nanti di akhir zaman akan ada umat yang hidupnya hanya kisaran 60-70 tahun. Itulah kita yang sedang diceritakan Nabi Allah Nuh." Apa kata perempuan ini? "Wahai Nabi Allah, seandainya aku yang hidup 60-70 tahun, maka aku akan sujud tidak pernah bangkit. Maka aku akan ibadah tidak pernah henti. Maka aku akan berzikir tidak pernah terhenti, tidak pernah terputus." Begitu kece. Tapi kata-kata bagi Hai 60 tahun. Kece nak sujud 60 tahun. Lama tak? 60 detik kata berat ya. Oh nak do yang menjawab. Masya Allah. Itu pertanyaan jebakan itu. Luar biasa. Sanggup sujud? Sanggup salat? Salat adalah nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Maka ketika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk salat, itu adalah nikmat. Dijaga, harus bersyukur, jangan sombong. Kadang-kadang awak kau salat 5 waktu, rasa-rasanya kitalah yang paling dekat dengan Allah. Kitalah yang paling gagah ibadahnya. Kitalah yang paling kuat taatnya. Jangan. Karena salat itu adalah anugerah. Salat adalah pemberian dari Allah. Banyak orang yang kuat-kuat tapi dia tidak mampu salat. Ketika dirimu dipanggil dan merasa terpanggil, ketika ada yang azan dan kalian merasa dipanggil, lalu bangun untuk salat, itu adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Apa kata Nabi? "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah." Yang pertama sekali dihisab bukan puasamu. Yang pertama sekali dihisab bukan zakatmu. Yang pertama sekali dihisab adalah solatmu. Kalau salat kita beres, baru awak lewat ke pos-pos berikutnya.
baru awak lewat ke pemeriksaan berikutnya. Tapi kalau salat kita tidak beres, maka bagaimana mau ngambil balasan-balasan yang lain? Salat adalah kunci untuk mengambil kenikmatan. Ustaz, oh bukan Ustaz, apa panggilan dia? Kau lupa saya kau. Tuanku, Habibi ya. Tuanku, awak kalau nak ada sembahyang dapat nak pahala, dapat nak balasan, dapat tapi nak ada bisa awak nikmati. Dapat tapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena solat tadi tidak beres. Hal jazaul ihsan illa ihsan, kata Allah dalam Quran surah Ar-Rahman. Apakah ada kebaikan yang dibalas dengan selain kebaikan? Tidak ada. Setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Puasamu dibalas kebaikan, taatmu dibalas kebaikan, zikirmu dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau salat tidak beres, kebaikan-kebaikan itu berada dalam lemari yang terkunci dan hanya bisa dibuka dengan salat. Maka sejatinya ketika pintu salat engkau jaga, engkau sedang menjaga pintu-pintu kebaikan untuk amalan yang lainnya. Allah jaga kita dan generasi kita dimudahkan untuk salat. Amin. Ada payah berdoa untuk sembahyang tu? Payah. Jangan kita rasa sembahyang kok karena awak sering solat itu kita merasa hal yang ringan. Allah langsung mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun. Solat itu berat. Berat kata Allah. Solat itu berat. Wa inna lakabiratun. Illa, kecuali bagi siapa orang yang tidak berat solatnya, al-khashi'in, illa 'alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Orang yang yakin dia bertemu dengan Tuhan, orang yang yakin ada hari pembalasan, orang yang yakin bahwa hidup tidak sekedar di dunia, tapi yang ada setelah dunia, dan itu akan jauh lebih panjang. Itu adalah fase umur yang kedua, adalah selama kita berada di dunia ini. Kemudian fase yang selanjutnya adalah nyepu gajak-gajak kali acara. Anapu silakan. Yang ada hajat silakan. Yang mau ke kamar mandi silakan. Yang baru dengar tentang solat, baru ingat solat asar silakan. Mungkin tadi niatnya mau salat setelah ceramah, tapi kalau mau salat silakan duluan, tidak masalah. Fase umur yang keberapa? Yang ketiga, yang ketiga, yang kelima. Nyuku menyujud bahasa Inggris, bahasa Arab, burung abdiya luar biasa. Abdiya go internasional. Bahasa Arab. Masya Allah, abdiya come to Dubai. Oh Habibi ya? Salah ke? Berarti je bahasa Arab nak bantah tadi. Nyankan arti je bahasa Arab nak kalau TikTok. Masya Allah, tabarakallah. Tapi insya Allah generasi-generasi ini kalau kita melihat tadi semangat beliau akan Habibi. Mana yang panggil tadi? Sahabat Habibi. Masya Allah. Semoga semuanya bisa nanti nonton bareng-bareng di Indosiar. Amin. Paling tidak di layar tancap. Tapi ada nonton bareng di sini? Ada? Masya Allah, tabarakallah. Gimana? Nonton di rumah ya? Ada kan nonton pas sahur? Tapi sahur sembahyang subuh lah. Nyo karena urun-urun na sembahyang subuh, makanya gue pelewat tapi pelewat. Oh Habibi, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Fase umur yang ketiga adalah apa yang ada setelah mati. Saat kita dibangkitkan, itulah kehidupan yang sebenarnya.
Bagaimana menciptakan kehidupan saat itu menjadi lebih baik? Hiduplah hari ini dengan cara-cara yang baik. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan hari ini adalah kebaikan yang akan kita lihat di akhirat nanti. Adalah kebaikan yang akan kita terima nikmatnya di hari pembalasan nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Matal maru ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan mati tergantung bagaimana dia hidup. Kalau ingin melihat bagaimana keadaan kita saat mati, tidak susah Bapak Ibu. Lihatlah bagaimana kita hidup. Kalau kita hidup banyak salatnya, insya Allah mati baik. Kalau kita hidup banyak ibadahnya, insya Allah mati soleh. Kalau kita hidup banyak taatnya, insya Allah mati selamat. Tapi semoga innamal a'malu bil khawatim. Apapun yang terjadi hari ini, kita minta husnul khatimah. Amin. Matal mar'u ala ma'asha alaih. Kalau ingin mati yang baik, maka hiduplah dengan cara-cara yang baik. Seseorang mati sesuai bagaimana dia hidup. Apa yang kita bawa saat mati nanti tidak ada, kecuali apa yang kita bagi untuk orang, kecuali apa yang kita sedekahkan untuk orang. Ma indakum yanfad. Apapun yang ada di sisimu akan usai. Apapun yang ada di sisimu akan tuntas. Apapun yang ada di sisimu akan selesai, akan kau tinggalkan. Wa ma indallahi baqin, kata Allah. Apapun yang kau titipkan kepada Allah, itulah yang akan kekal. Caito lagi jadi. Kalau caito jadi ya. Jadi dulu Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor kambing. Pernah menyembelih seekor kambing. Jadi ketika Rasulullah SAW keluarganya menyembelih seekor kambing, kemudian beliau masak. Beliau indah ikut aku paja-paja main bau domongnya aku ibu-ibu. Masya Allah. Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, ini kambing sebelih kemudian bagi-bagikan. Apa kerja Nabi? Sembelih dan bagi-bagi. Setelah disembelih, dimasak, kemudian dibagi-bagi oleh Sayyidah Aisyah. Pulang Rasulullah ke rumah. Rasulullah rumah ditanya oleh Rasulullah, wahai Aisyah, kiban punah tinggai, pemandum kalian bagi, bandum kalian tak bagi ya Rasulullah, kecuali bagian pundaknya. Karena Rasulullah paling senang itu bagian. Ada satu bagian yang kutinggalkan untukmu ya Rasulullah. Semuanya kita bagi-bagi kecuali satu. Semuanya sudah habis kecuali satu. Apa kata Nabi? Semuanya masih ada kecuali satu. Semuanya masih tersisa kecuali satu. Semuanya masih bisa kita ambil kecuali satu. Apa yang ingin dipesankan oleh Rasulullah? Semua yang kita berikan untuk orang lain, sejatinya itulah yang milik kita. Karena apa yang kita pakai akan lapuk, apa yang kita makan akan busuk. Semuanya akan pergi, semuanya akan usai, semuanya bukan lagi milik kita, kecuali apa yang pernah kita titipkan untuk saudara-saudara kita. Maka ketika kita menitipkan sesuatu untuk tetangga, kita berikan sesuatu untuk saudara, sejatinya kita sedang menanam kebaikan untuk kemudian kita dapatkan di hari kiamat nanti. Wa wajadu ma'amilu hadira, kata Allah dalam Quran surah Al-Kahfi. Bagaimana balasan di hari kemudian itu nanti datang? Kalau dalam bentuk catatan amalan kebaikan kita protes, kok diedit ada ke malaikat ya Allah. Apalah ya awak apa sekian curang-curang sikit wak kecil kau nak ada membuat sebenarnya, tapi diedit Kalau itu dalam bentuk tulisan, kalau dalam bentuk foto, video, kita kecil itu sebenarnya bukan saya tapi diedit. Tapi bagaimana amalan kebaikan itu bentuknya datang? Wajadu ma'amilu hadiran. Dia hadir, dia tidak bisa dibantah. Dia benar-benar nyata. Kebaikan apapun yang kita lakukan akan menjelma menjadi kenikmatan. Alhamdulillah. Sudah? Belum. Masih sanggup? Mantan talo? Ambo yang ada talo. Alah isu alai. Kan Habib bukan kampung teko apa lo?
Esok kata kau lewat jadi. Alah Fase umur yang keberapa? Kita tutup. Kemudian fase umur yang terakhir, yaitu ketika nanti kita berada di dalam surga. Orang-orang masuk ke dalam surga. Orang-orang nanti masuk ke dalam surga. Apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga? Ikut awak bagi-bagi tips. Kita kasih tahu triksnya untuk masuk ke dalam surga. Apa jadinya masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah. Seseorang tidak akan pernah masuk ke dalam surga dengan amalnya. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga dengan salatnya. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga dengan ibadahnya. Wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau ya Rasulullah, kata sahabat. Walaupun saya. Dengan apa kita masuk ke dalam surga, kata Rasulullah? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Mau disayang Allah, mau dikasihi Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah makhluk yang di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Iku usah pulang dari siku bercakap-cakap lain ngendo sana. Jadi ikulah bersaudara. Semuanya apapun yang dipersaudarakan oleh Tuhan, maka tidak dapat dipermusuhkan bahkan oleh hutang. Tidak dapat dipermusuhkan oleh perbedaan. Tidak dapat dipermusuhkan oleh apapun yang bentuknya duniawi. Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika Allah katakan kalian beriman, yang beriman adalah saudara, maka apapun yang dipersaudarakan oleh Tuhan tidak akan dapat dipermusuhkan oleh manusia. Kalian tidak dapat masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Satu amalan jadi kado untuk bapak ibu pulang dari sini. Bagaimana menjemput rahmat Allah? Menjemput rahmat Allah. Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya marrah, man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha ashra. Maka dengan salawat yang satu kali itu, siapapun yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali saja, maka dengan salawat yang satu kali itu Allah bersalawat kepadanya 10 kali. 3 tamu salawat ke Nabi, 10 tamu salawat oleh Allah ke atas dia. Satu kali kita bersalawat untuk Rasulullah, 10 kali Allah balas salawat itu. Bagaimana salawatnya Allah untuk manusia? Para ulama menjelaskan, as-salatu minallahir rahmah. Salawat itu kalau dari Allah artinya kasih sayang. Maka satu kali kita bersalawat kepada Nabi, 10 kali turun hujan kasih sayang. Apa kata para ulama? Satu saja kasih sayang dari Allah itu dapat mengalahkan seluruh amal ibadah yang pernah kita lakukan. Maka amalkan ini. Baca salat, baca salawat, insya Allah menjemput rahmat. Dengan rahmat insya Allah masuk surga. Alah Hai cara dah mau juga ada juk pulau. Nyahana pada tempat lain tau. Tahu ini cara masuk surga sudah ada. Kita sudah bercerita dari sebelum kita lahir sampai masuk surga, sampai kita masuk surga. Amin. Cara masuk surga sudah kita kasih tahu. Ballaghnal ma'na wal hidayatu min rabbina. Ya Allah, saya di hadapan warga masyarakat Abdiyah sudah sampaikan bahwa salawatmu untuk mereka adalah rahmat. Bahwa ketika mereka bersalawat kepada nabimu, engkau langsung yang bersalawat kepada mereka. Maka Allah jaga generasi kita. Allah jaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Allah jaga kita dari kemungkaran. Allah jaga kita dari kejahatan. Allah jaga kita dari fitnah akhir zaman. Allah selamatkan iman kita. Allah selamatkan Islam kita. Allah selamatkan ihsan kita. Allah pertemukan kita sebagaimana di dunia tapi juga di akhirat nanti. Amin. Allah pertemukan kita sebagaimana di Abdiyah juga di surga. Amin. Allah pertemukan kita, Allah persatukan kita, Allah persaudarakan kita nanti di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Duduk jadi. Ambok ini bau duduk tangkulah dari catku duduk lah.
Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah karena kita orang tidak jauh dari sini, nanti datang lagi, tenang. Datang melamar, indah. Al-Fatihah lima quri'a lahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah tergantung untuk apa yang dibacakan, untuk apa yang diniatkan. Maka lebih berakatil Fatihah, bisirril Fatihah, kita niatkan agar abdiyah ini melahirkan generasi-generasi yang peduli terhadap agama, pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap agama, warga masyarakat yang cinta terhadap agama, diwafatkan dalam keadaan tulus beragama, tulus bertauhid. Allahumma ja'ala akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة.